Konflik Israel-Palestina salah satu konflik terpanjang dan paling rumit di dunia. Konflik ini berawal dari isu wilayah, agama, sejarah, dan politik. Sehingga banyak negara serta organisasi internasional yang merespon adanya konflik ini. Salah satunya adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Lalu, apa saja upaya yang telah dilakukan OKI dalam kasus Israel-Palestina? Konflik Israel-Palestina berawal dari akhir abad ke-19 ketika gerakan Zionisme muncul dengan tujuan mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, wilayah tersebut berada di bawah pemerintahan Inggris yang kemudian menyetujui pembentukan Rumah Nasional bagi orang Yahudi di Palestina melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab semakin meningkat seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948 segera diikuti oleh perang dengan negara-negara Arab tetangga yang mengakibatkan pengungsian massal warga Palestina dan perluasan wilayah Israel. Sejak saat itu, konflik terus berlanjut dengan berbagai perang dan banyak upaya perdamaian yang gagal dan belum terselesaikan hingga saat ini. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dibentuk setelah peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Organisasi ini beranggotakan 57 negara mayoritas Muslim dan salah satu tujuan dibentuknya OKI adalah untuk melindungi tempat-tempat suci Islam dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi, OKI menegaskan komitmen mereka untuk mendukung perdamaian dan hak asasi manusia di Palestina. Melalui program prioritas mereka termasuk OIC 2025 Program of Action, Palestina selalu menjadi fokus utama. Inilah mengapa OKI terlibat dalam konflik untuk mendukung Palestina demi solidaritas umat Islam dan perdamaian dunia. OKI mengadakan KTT luar biasa untuk membahas situasi di Palestina dan menyerukan solusi dua negara. Mendukung resolusi PBB yang mendukung hak-hak rakyat di Palestina. Mencoba menjembatani perundingan damai antara Israel dan Palestina, OKI juga telah menginisiasikan program seperti OIC 10 Years Program of Action yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di abad ke-21 dengan menggabungkan kehendak kolektif dan tindakan bersama. Kemudian OKI juga aktif dalam melakukan banyak bantuan kemanusiaan berupa bantuan darurat, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, ada dukungan politik berupa mengakui negara Palestina sampai boikot produk Israel. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul ialah sejauh mana upaya-upaya tersebut berhasil dan efektif dalam menciptakan perdamaian? Teman-teman, ternyata peran OKI dalam menghentikan perang Israel-Palestina ini masih dinilai belum efektif karena sejauh ini resolusi yang dikeluarkan OKI hanya sebatas kecaman, seruan, dan bantuan kemanusiaan. Namun, belum mampu mengatasi akar permasalahannya, bahkan anggota OKI sendiri justru mulai menormalisasi hubungan dengan Israel. Dan hal ini menunjukkan bahwa dalam tubuh OKI sendiri terdapat hambatan untuk menciptakan perdamaian konflik karena anggota-anggota OKI sendiri justru cenderung mementingkan kepentingan nasional daripada komitmennya terhadap OKI. Kemudian, program OIC 10 Years Program of Action tahun 2005 dinilai tidak efektif yang seharusnya menjadi landasan bagi upaya penyelesaian konflik ini. Terlihat bahwa program ini seringkali berakhir pada tahap musyawarah tanpa tindakan konkret, menunjukkan ketidakmampuan OKI dalam mendorong penyelesaian yang efektif terhadap konflik ini. Maka, rekomendasi solusi dari kami dalam mengatasi kasus Israel-Palestina ini, yang pertama, OKI harus melakukan penguatan mekanisme penegakan dengan cara membuat sistem sanksi yang mengikat bagi para anggota yang tidak melaksanakan program-program yang telah disepakati, khususnya OIC 10 Years Program of Action tahun 2005. Dengan cara ini akan meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif negara-negara anggota. Hal kedua yang perlu dilakukan OKI yaitu dengan meningkatkan relevansi program-program yang dirancang. Program-program OKI harus lebih relevan dan berdampak pada semua negara anggotanya supaya meningkatkan partisipasi dan dukungan dari seluruh anggota. Selanjutnya, OKI juga bisa memperkuat kerjasama internasional dengan organisasi internasional lainnya dan negara-negara non-anggota untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. OKI juga bisa melakukan peningkatan kapasitas intelektualnya yang berarti tidak hanya mengandalkan solidaritas keagamaan saja, namun dengan cara pengembangan think tank dengan kolaborasi akademis antara negara anggota supaya membantu menghasilkan strategi yang lebih efektif. Dengan demikian, meskipun OKI memiliki potensi besar sebagai wadah koordinasi bagi negara-negara Islam, namun tantangan yang dihadapinya dalam konteks konflik Palestina-Israel masih menghambat kemampuannya untuk berperan secara efektif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.